Sampai hari ini masih ada pertanyaan kita tentang apakah benar Alfred Nobel, sang maestro bahan peledak, merasa menyesal telah menemukan dinamit, atau apakah benar penghargaan Nobel tahunan atau Nobel Prize adalah sebuah bentuk pengakuan dosa dari Alfred Nobel. Halo, gue Lutfi Kaiser. Kita bahas berlanjut di Kepoin Sejarah. Alfred Nobel, yang nama lengkapnya adalah Alfred Bernard Nobel, lahir pada tanggal 21 Oktober 1833 di kota Stockholm, Swedia. Dia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan Immanuel dan Henriette Nobel. Ayah dari Alfred Nobel, yaitu Immanuel Nobel, berprofesi sebagai insinyur dan seorang penemu yang cukup sukses. Namun sayangnya, di tahun kelahiran Alfred Nobel, bisnis sang ayah mengalami kebangkrutan, hingga sang ayah Immanuel Nobel memutuskan untuk pindah ke Saint Petersburg, mengadu nasib dengan meninggalkan Alfred serta kakak-kakaknya yaitu Robert dan Ludwig serta ibu mereka untuk tetap tinggal di Swedia. Untuk menghidupi Alfred serta kakak-kakaknya, sang ibu Henriette Nobel membuka sebuah toko kelontong sebagai sumber penghasilan mereka sehari-hari. Karena kan bisnis sang ayah Immanuel Nobel yang saat itu adalah menyediakan peralatan perang buat tentara Rusia mulai membuahkan hasil, maka di tahun 1842 Alfred serta ibu dan kedua kakaknya menyusul ayah mereka untuk tinggal di Saint Petersburg, Rusia. Pada tahun 1843 ibu Alfred melahirkan anak keempatnya yaitu Emil Nobel. Karena bisnis sang ayah di Saint Petersburg yang berjalan sangat baik, Alfred dan ketiga saudaranya mendapatkan privilege dengan memperoleh pendidikan kelas 1 yang disediakan orang tua mereka dengan mendatangkan guru-guru privat terbaik untuk mengajar di rumah mereka. Hingga ketika menginjak di usia 17, Alfred Nobel telah mahir membaca dan menulis dalam 5 bahasa, yaitu bahasa Swedia, Inggris, Perancis, Jerman, dan bahasa Rusia. Alfred Nobel sangat tertarik dalam pelajaran-pelajaran di bidang sastra, kimia, dan fisika. Walaupun sang ayah lebih menyukai jika Alfred lebih mendalami pelajaran ilmu kimia dan bahkan berencana untuk mengirimkan Alfred studi di luar negeri agar bisa menjadi seorang ahli kimia yang handal jepit. Pada tahun 1850, Alfred Nobel melanjutkan studi ke Perancis dengan belajar kepada seorang ahli kimia, J.J. Blauze. Di sana pula Alfred Nobel berkenalan dengan ahli kimia Italia Ascanio Sobrero, sang penemu nitroglycerin. Nitroglycerin adalah sebuah senyawa kimia yang nantinya akan menjadi bahan baku utama dinamit. Pengalamannya dengan Blauze, Sobrero di Paris menginspirasi Alfred Nobel untuk mencari cara menggunakan nitroglycerin sebagai bahan peledak yang lebih aman dan dapat digunakan secara komersil. Pada tahun 1852, Alfred Nobel telah mengenyam pendidikan di Prancis dan di Amerika, kembali ke Rusia untuk bekerja di perusahaan milik ayahnya. Pada saat itu, perusahaan ayahnya telah berkembang pesat akibat dari jualan barang-barang ke Angkatan Darat Rusia. Namun ketika perang Crimea berakhir di
tahun 1856, perusahaan ayahnya kembali mengalami kebangkrutan akibat tidak adanya lagi order pesanan dari Angkatan Darat Rusia. Pada tahun 1863, Alfred Nobel memutuskan untuk kembali ke kota asalnya di Stockholm, Swedia. Di sana, Alfred Nobel terus bergelut dengan nitroglycerin. Di tahun itu pula, Alfred Nobel menemukan detonator bahan peledak praktis yang terdiri dari sumbat kayu yang dimasukkan ke muatan nitroglycerin yang lebih besar yang disimpan dalam sebuah wadah logam. Dipatenkan pada tahun 1864, detonator Nobel mengukuhkannya sebagai seorang penemu dan menjadikannya seorang maestro pertama industri bahan peledak. Pada tahun 1867, ditemukanlah dinamit, sebuah penemuan Alfred Nobel yang paling fenomenal. Dinamit lebih mudah untuk ditangani dan lebih stabil dari nitroglycerin. Perbedaan antara dinamit dan nitroglycerin adalah nitroglycerin adalah sebuah high explosive liquid yang agak kurang stabil, jadi bisa tiba-tiba meledak ketika berada dalam sebuah pengangkutan atau meledak ketika sedang diadakan percobaan di pabrik. Berbeda dengan dinamit, walaupun bahan bakunya juga nitroglycerin yang dicampur dengan sebuah bahan yang bernama kieselguhr yang membuatnya berubah menjadi semacam pasta dan bisa diubah ke dalam bentuk batangan. Sifatnya lebih stabil dan lebih mudah untuk ditangani, dan bahkan daya ledaknya lebih bisa dikendalikan. Dinamit digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan konstruksi seperti pembuatan terowongan dan pembangunan jalan. Dan pekerjaan-pekerjaan konstruksi ini menjadi lebih murah dan ekonomis dengan penggunaan dinamit. Karena itulah permintaan akan dinamit terus melonjak. Bahkan Alfred Nobel harus membangun pabrik di banyak negara hingga ia menjadi seorang traveler karena harus berkeliling untuk mengontrol produksi dinamit di pabrik-pabriknya. Untuk penemuan dinamit ini, Alfred Nobel juga menerima penghargaan kehormatan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia sebagai penemuan penting penggunaan praktis umat manusia. Namun ternyata penemuan fenomenalnya tidak hanya digunakan di kalangan sipil, tapi juga marak digunakan di kalangan militer sebagai alat untuk membunuh yang paling efektif. Hingga banyak kalangan mulai mengecam Alfred Nobel dan penemuannya ini. Bahkan Alfred Nobel kerap dijuluki The Merchant of Death, atau seorang pedagang yang menjual kematian, di mana hal ini kerap membuat dirinya menjadi insecure. Dan hal yang membuat Alfred Nobel menjadi sangat kecewa adalah ketika terjadi sebuah peristiwa di Perancis. Peristiwa ini adalah meninggalnya kakak Alfred Nobel, yaitu Ludwig Nobel, di kota Cannes, Perancis. Publik atau masyarakat luas mengira yang meninggal adalah Alfred Nobel itu sendiri. Hingga sebuah koran berbahasa Perancis mengecam Alfred Nobel dalam sebuah obituarinya dengan menuliskan Le Marchand de la Mort, atau si penjual kematian telah mati. Alfred Nobel
yang saat itu dalam keadaan sehat membaca obituari itu menjadi galau melihat persepsi orang lain terhadap dirinya dan penemuannya. Ia memikirkan bagaimana dirinya akan dikenang selepas kematiannya, hingga ia bertekad untuk menyumbangkan hasil dari penemuannya untuk kepentingan perdamaian umat manusia. Hal ini direalisasikan dengan cara tulis surat wasiat, di mana dalam surat wasiatnya ia menyatakan akan mendonasikan 90% dari seluruh total asetnya kepada yayasan yang akan memberikan hadiah tahunan kepada mereka-mereka yang memberikan manfaat besar bagi umat manusia. Dalam surat wasiatnya, Alfred Nobel berpesan agar hadiah Nobel dibagi dalam 5 kategori, yaitu fisika, kimia, kedokteran, sastra, dan perdamaian dunia. Barulah pada tahun 1986, kategori ke-6 untuk bidang ekonomi diusulkan oleh Bank Swedia dan diterima sebagai kategori tambahan dalam penghargaan tahunan. Pembacaan surat wasiat Nobel ini yang dilakukan selepas kematiannya pada tanggal 10 Desember 1896 membuat tersentak seluruh kerabat, keluarga, dan dunia internasional. Membutuhkan waktu sekitar 4-5 tahun untuk membereskan segala sengketa dalam pengadilan yang berasal dari para kerabat dan keluarga yang tidak puas akan keputusan Alfred Nobel. Barulah pada tahun 1901 acara perdana penghargaan hadiah Nobel tahunan dapat diselenggarakan. Di dalam surat wasiatnya sendiri, Alfred Nobel tidak menyebutkan alasan mengapa ia mendonasikan hampir seluruh hartanya untuk kemanusiaan. Namun banyak yang berpikir ini sebagai bentuk pengakuan dosa terhadap penemuan-penemuannya yang banyak menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Sekian kepo sejarah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe nambahin pahala, ngurangin dosa. Sampai ketemu lagi. Dui.